Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan kita yang yaitu diskusi mandiri pada hari ini atau diskusi kelompok pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Hidayat Talibin, biasa dipanggil Ilham, yang akan bertindak sebagai moderator diskusi pada hari ini. Nah, kemudian rekan saya di sebelah kiri saya atas nama Nabila Sabrina, dan juga di sebelah kiri saya sebelahnya Nabila Sabrina ada Jenny Febriani. Teman-teman bisa melihat foto kami dari yang ada tertera pada slide. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama itu definisi kalimat efektif. Nah, poin pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku moderator. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif akan dijelaskan oleh Nabila Sabrina, oleh Jenny Febriani, dan struktur kalimat efektif akan dijelaskan oleh Nabila Sabrina. Next. Nah, yang pertama itu adalah definisi kalimat efektif. Nah, pada slide teman-teman bisa melihat bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar. Nah, jadi istilah itu kalimat efektif merupakan kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Kenapa? Karena ketika kalimat efektif ini digunakan oleh orang-orang, maka itu akan memunculkan kembali ide ataupun gagasan yang ada pada pikiran seseorang. Misalnya, contoh kalimat efektif ya, ibu membeli sayur di pasar. Nah, di sini kalimat efektif karena perlu kita ketahui bahwa kalimat efektif itu yang nantinya akan dijelaskan oleh Nabila Sabrina, yang mana kalimat efektif ini yang seperti tadi saya jelaskan bahwa kalimat efektif ini merupakan kalimat yang mudah dipahami. Teman-teman bisa melihat pada slide. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami orang lain dengan tepat. Contohnya tadi, ibu membeli sayur di pasar. Di situ terdapat beberapa struktur kalimat efektif yang membangun sebuah kalimat seperti itu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Jenny Febriani, ciri-ciri kalimat efektif. Saya persilahkan. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ini ada 6. Yang pertama yaitu keparalelan, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat. Dan yang kedua yaitu kesepadanan, di mana kesepadanan ini yaitu keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Selanjutnya yaitu ketegasan. Baiklah, itu tadi materi ciri-ciri kalimat efektif yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Nabila Sabrina untuk menjelaskan struktur kalimat efektif seperti yang tadi saya jelaskan. Struktur kalimat efektif itu terdiri dari 4 poin, yaitu subjek, objek, predikat, dan keterangan. Subjek yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, ataupun benda. Objek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nominal. Predikat, bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Keterangan, kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi. Baiklah, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari kami. Jadi saya ulang kembali, ada 3 poin yang telah dijelaskan oleh saya dan teman saya, yaitu definisi kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan juga struktur kalimat efektif. Jadi setelah pemaparan materi, saya buka yang namanya sesi diskusi. Tapi teman-teman perlu mengingat bahwa sesi diskusi kali ini cukup berbeda dengan sesi diskusi yang sebelumnya, karena sesuai dengan arahan Bapak dosen bahwa sesi diskusi kali ini diminta itu hanya 4 pertanyaan berkaitan dengan materi diskusi. Nah, di sini ada 4 pertanyaan dari forum, jadi cukup 4 pertanyaan yang saya terima. Kemudian
Setelah nanti selesai sesi diskusi, Bapak dan Bapak Dok, insya Allah kalau Bapak bisa masuk nanti dia akan bertanya secara acak. Jadi teman-teman harap memahami materi-materi yang telah kami jelaskan dan juga beberapa pertanyaan dari forum harap dipahami karena nanti akan diberikan pertanyaan secara acak. Baiklah, saya buka sesi diskusi. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan. Saya persilahkan kepada Audia Febriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Audia Febriani dari kelompok 7 akan mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan saya, mengapa kalimat efektif diperlukan dalam berbahasa? Kalimat efektif diperlukan dalam berbahasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Audia Febriani yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan ke forum yang ingin bertanya. Saya persilakan kepada Dea Astuti. Langsung saja pertanyaan saya, kapan kita harus menggunakan kalimat efektif? Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Dea Astuti. Jadi saya membutuhkan 2 pertanyaan lagi dari forum. Saya mempersilakan kepada forum yang ingin bertanya. Saya persilakan kepada Nurul Asisa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, bisakah Anda sebutkan alasan mengapa suatu kalimat dianggap tidak efektif? Apa kalimat itu tidak efektif? Mengapa? Kalimat itu baiklah, itu tadi pertanyaan dari Nurul Asisa. Selanjutnya saya butuh 1 pertanyaan lagi dari forum. Saya ulang. Jadi yang bertanya saya ambil 1 orang yang paling semangat. Jadi yang forum harap tengahnya diturunkan dulu. Jadi saya persilakan kepada forum yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana dari teman kelompok? Baiklah, saya persilakan kepada Ari Mulkisa untuk mengajukan pertanyaan. Ari Mulkisa untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya itu, apakah kalimat efektif harus menggunakan kalimat atau kata yang baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Audia Febriani dari kelompok 7, yaitu mengapa kalimat efektif diperlukan dalam berbahasa. Jadi pertanyaan ini saya rasa itu pertanyaannya sudah dijelaskan tadi ya di slide. Di sini teman-teman jawabannya ini teman-teman bisa menemukannya di pengertian kalimat efektif pada paragraf ataupun kalimat terakhir. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Jadi mengapa kalimat efektif itu diperlukan dalam berbahasa? Maksudnya itu kalimat efektif ini diperlukan dalam berbahasa karena seperti tadi dijelaskan untuk memudahkan ataupun kita sebagai pendengar itu bisa mudah memahami yang orang lain katakan. Karena kalimat efektif itu ketika kita menggunakan dengan baik, maka itu orang lain yang mendengarkan ataupun yang menggunakan itu bisa mudah memahami apa yang kita ucapkan. Kemudian sumber lain yang mengatakan bahwa kalimat efektif itu harus digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud atau informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga gagasan itu mudah dipahami secara sama oleh pembaca ataupun pendengar. Jadi kesimpulan pertanyaan jawabannya ini, mengapa kalimat efektif diperlukan dalam berbahasa? Karena itu dengan kita menggunakan kalimat efektif, kita lebih bisa ataupun lebih mudah memahami apa yang orang lain katakan dan juga apa yang dijelaskan oleh orang lain kepada kita, sehingga komunikasi akan berjalan dengan lancar dan juga kita sama-sama paham apa yang kita bicarakan. Seperti itu. Terima kasih. Itulah jawaban dari saya lemparkan ke forum. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, saya persilakan kepada Andias Miasari untuk menambahkan jawaban. Saya minta berdiri. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan menambahkan jawaban
Audia Febriani, yaitu mengapa kalimat efektif diperlukan dalam berbahasa. Benar tadi yang dikatakan sama Ilham, di dalam kaidah bahasa Indonesia itu kalimat efektif memiliki peranan yang sangat penting, sehingga harus diperhatikan karena penyusunan kalimat efektif berdasarkan pada kaidah yang berlaku serta menggunakan diksi yang tepat. Tidak hanya itu, kalimat efektif juga harus memperhatikan beberapa syarat, antara lain kalimatnya yang tidak ambigu, menggunakan kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, serta tidak bertele-tele dan sistematis. Walaupun demikian, sering ditemukan tulisan yang tidak menggunakan kalimat efektif seperti novel. Padahal ketika seseorang menggunakan kalimat efektif, maka gagasan yang disampaikan jauh lebih mudah dipahami. Perlu diketahui bahwa banyak kasus yang menunjukkan bahwa tulisan bisa dipahami jika